Hello everyone, welcome back to Volksfest 2023. I'm gonna introduce myself. My name is Amira Alia. I am from Utopia Club. I'm going to open the session with a topic new fundraising avenue for startups. So here we already have Arik Sukmana as our moderators today, and then we have Wafa Taftazani from Upbanks, and also we have Robi from Komunitas. So Arik, I'm giving the stage for you. Halo. Sorry, kameranya mungkin nih. Halo semuanya, welcome back to Volksfest. My name is Harik, your host this session, the average crypto curious with consultancy and corporate finance background. Hello, nice to meet you guys, and welcome back to Volksfest. And for everyone that just joined in, let me explain to you again what is Volksfest. So Volksfest is an event initiated by CoinVox and Utopia with the aim of bringing experts from various technology sectors to discuss the future adoption in this field, starting from tokenization, regulation, fundraising, entertainment, gaming, social impact, and even venture capitals. All will be discussed here for 2 days from November 25 to 26, 2023. So make sure you all attend all the session. So be right back. I want to set up my camera first. Oke, nah ini udah enakan dikit kan teman-teman semua. Sorry tadi kayaknya ini masih ada kesalahan dikit nih dari kita juga untuk ini sekarang. Balik lagi ya sekarang udah ngejelasin Volksfest apa, welcome back semuanya. Kita juga mau infoin juga nih kalau misalnya kalian bisa ngecek jadwal-jadwalnya di @volksfest_ di Instagram. Dan ngomongin Instagram, kita juga mau infoin kalau BitGet lagi mau bagi-bagiin hadiah, yaitu ada hadiah utama 1 tiket pesawat PP Jakarta ke Seoul dari tanggal 1 Januari sampai 31 Maret untuk 1 pemenang, dan juga hadiah total 100 USDT untuk 10 orang pemenang. Recording in progress. Bisa upload video IG Reels atau foto feed di masing-masing akun Instagram kalian. Temanya adalah pengalaman dan pendapat kalian selama ikut di event Volksfest ini. Jadi detail seperti apa kalian bisa langsung aja mampir di bit.ly/bitget strip Korea. Jadi selain itu juga kita mau ngasih tahu nih, toko kripto lagi ada fitur baru yaitu instant trade. Jadi bagi kalian para trader, active trader, passive trader, fitur ini bisa bikin kalian lebih cepat dan mudah untuk transaksi jual beli aset kripto. Kalian bisa juga langsung cobain di aplikasi toko kripto. Dan yang terakhir, kita juga mau ngabarin bagi kalian mau upgrade skill kalian biar bisa seperti panelis-panelis kita sekarang nih, ada kupon khusus nih dari MySkill untuk kalian semua. Jadi kalian bisa cobain lebih dari 1000 e-learning di MySkill dengan gunain kode promo Volksfest gitu ya. Kalian bisa dapat diskon 50% untuk 6 bulan, juga berlaku sampai 30 November 2023. Oke, jadi tanpa basa-basi, balik lagi. Sekarang kita udah didatangi panelis-panelis kita yang keren nih. Jadi mungkin dari gue udah cukup ya pengenalan. Jadi gue langsung aja berterima kasih buat panelis-panelis kita di sini. First kita punya Wafa Taftazani. Halo Mas Wafa. Mas Wafa ini merupakan CEO Upbanks dan juga chairman dari VC Gamers. Wafa juga merupakan entrepreneur dan investor dengan 10 tahun experience across technology, digital entertainment, corporate finance, public policy, dan juga international relation. Jadi Wafa juga merupakan board member di Rans Ventures, Bebas Investasi, Indonesian Youth Diplomacy, dan juga lecturer di Universitas of Indonesia. Keren banget. Tapi yang nggak kalah keren, kita juga punya Bro Robi Jeo. Salam kenal Bro Robi. Bro Robi ini dari CEO Komunitas, decentralized crowdfunding ecosystem untuk Web3 project. Komunitas inkubator fund udah berhasil raise over $2 million dari private funds mereka dan looking untuk invest di strong teams with a unique and innovation vision di dalam dunia cryptography, terutama dalam bidang gaming, NFT, metaverse, dan DeFi. Jadi mungkin boleh halo-halo dulu nih dari Bro Wafa sama Bro Robi. Halo semua, hi everyone. Nice to meet you all. Nice to meet you. Halo, Nice to meet you. semuanya. Keren. Jadi topik ini Bro Wafa, Bro Robi, dan teman-teman semua, hari ini kita seru banget nih. Kita bakal ngomongin tentang crowdfunding. Bagaimana sebenarnya crowdfunding ini tuh udah bisa direvolutionalize dalam dunia kriptografi dan Web3 gitu.
Jadi Ya. mungkin langsung aja kali ya kita langsung bertanya-tanya ke teman-teman panelis-panelis kita nih. Kan sekarang kita melihat bahwa adanya perkembangan metodologi fundraising baru seperti ICO, STO, dan juga DeFi fundraising gitu ya, yang udah bisa merevolusikan fundraising gitu loh untuk membuat beberapa metode-metode baru gitu. Bagaimana sih sebenarnya metode-metode tersebut tuh bisa mensupport revolutionizing dari fundraising gitu. Mungkin aku pengen nanya ke Bro Wafa dulu kali ya. Oke, boleh. Ini kita pakai bahasa Indonesia aja ya? Atau bahasa Inggris? Up to you sih sebenarnya. Oke, campur-campur aja ya, Jaksel. Ya mix. dong, nggak apa-apa. Oke. Jadi, iya memang benar. Sebenarnya kan dengan adanya sekarang infrastruktur DeFi, kita bisa melakukan fundraising dari komunitas ya. Kita bisa melakukan fundraising di luar dari investor yang selama ini kita kenal secara tradisional. Oke, mungkin sebelum kita ke DeFi nih, kita bahas sedikit dulu nih. Kalau di luar DeFi secara tradisional itu kan kita bisa melakukan fundraising dari investor institusional atau individual, ya kan? Yang mereka akan berinvestasi dalam bentuk saham di perusahaan kita. Kemudian bentuk investasinya itu juga macam-macam. Bisa ada yang pembelian saham langsung di perusahaan kita, startup kita, atau ada yang bentuknya hutang yang bisa dikonversi menjadi saham nantinya ketika kondisi tertentu dipenuhi gitu ya. Atau bisa juga seperti jalan tengah dari keduanya. Kalau saya itu pernah pengalaman fundraising menggunakan SAFE, Simple Agreement for Future Equity. Jadi SAFE ini sifatnya bukan hutang, kita diberikan uangnya di depan, tapi kemudian baru akan dikonversi menjadi saham setelah nanti kita melakukan fundraising selanjutnya gitu. Nah ini kan semua metode fundraising ini menggunakan infrastruktur fiat yang kita kenal secara tradisional ya, transfer antar bank gitu kan, menggunakan mata uang seperti misalnya US dollar, Japanese yen, Chinese yuan, atau euro, atau pound, atau rupiah dan lain-lain. Dan mungkin terbatasnya metode ini adalah yang bisa berpartisipasi di metode-metode seperti ini, investornya itu hanya yang biasanya sudah certified atau sudah accredited, ya kan? Jadi ya venture capital, family office, atau misalnya angel investor yang sudah accredited, kemudian mungkin private equity fund yang punya venture capital arm dan lain-lain. Nah, sekarang kita dihadapkan dengan revolusi baru nih, adanya DeFi, decentralized finance, ya kan? Sekarang tiba-tiba semua orang bisa ikut. Sekarang tiba-tiba semua orang bisa menjadi investor awal di sebuah startup, ya kan? Yang tadinya butuh misalnya diberikan license oleh regulator, yang tadinya misalnya harus incorporate company-nya dulu, harus punya fund management license, harus fundraise dari LP, tiba-tiba sekarang anyone from anywhere with just a phone and an internet connection bisa participate in a DeFi fundraising gitu. Tapi ada beberapa drawback-nya juga. Jadi seperti yang kita ketahui ya, kebanyakan dari investor ini mereka kan belum accredited, ya kan. Jadi ini yang we are dealing with itu adalah individual investors dari kalangan umum masyarakat. Dan tergantung dari maturity dari market masing-masing, ini experience-nya bisa akan sangat berbeda kalau dibandingkan kita fundraise dari traditional investors. Seperti contoh misalnya, kalau kita raise dari VC itu punya mentalitas mereka akan hold investment mereka 5-10 tahun sebelum mereka akhirnya exit, entah melalui IPO ataupun misalnya melalui fundraising selanjutnya, ya kan? Tapi percaya deh, kalau di Indonesia kita raise dari retail investor community itu akan sangat bervariasi. Mulai dari yang mature, yang mereka understand kalau investment di sebuah startup itu adalah long term, yang time horizonnya mungkin 5-10 tahun, sampai yang sumbu pendek istilahnya nih, tanda kutip nih, yang nggak sabaran gitu kan, yang nggak sabaran pengen cuan dalam waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 10 bulan, 12 bulan, 24 bulan. Nah, experience psikologis si founder itu akan sangat berbeda ketika kita raise dari investor retail melalui DeFi yang sebenarnya mereka tidak license, tidak accredited. Tapi tidak bisa dibilang jelek atau ilegal juga ya, karena kenyataannya sekarang kripto sudah di take over regulasinya oleh OJK. Berarti kan kedepannya selain komoditas dia akan bentuknya menjadi bisa menjadi sekuritas, bisa menjadi aset, ya kan, dan lain-lain. Jadi sebenarnya ini sedang dibuka pathway-nya gitu. Nah, cuma memang sekarang kita lagi dalam masa transisi nih. Masa transisi fundraising yang tadinya banyak tradisional sekarang baru mulai menggunakan
DeFi. Tapi experience-nya bagi si founder yang melakukan fundraising, kemudian experience-nya bagi si investor juga, karena dengan gampangnya nanti semua orang bisa launch project di DeFi tanpa kejelasan kredibilitas dari foundernya, dari company-nya dan lain-lain. Ini akan membuat experience-nya menjadi sangat varied, baik untuk si founder maupun si investor. Oke, saya di situ dulu, Mas Arik. Nanti kita bisa lanjut. Oke. Oke, menarik Mas Wafa. Berarti setuju sih, berarti lower barrier to entry untuk masukin private equity placement and so on juga ya, dan sebenarnya itu setuju banget sih untuk di situ. Tapi gimana kalau kita dengar pendapat dari Bro Robi dulu nih? Iya, iya, saya setuju dengan Mas Wafa tadi. Kalau dulu-dulu kan sebelum ada kripto, startup atau bisnis yang invest biasanya family, friends, ya kan, angel investment. Terus ada juga institutional atau dari VC gitu kan. Nah, setelah itu mulai berkembang. Kalau kita cerita di luar dunia kripto dulu nih, ada platform-platform crowdfunding di dunia non kripto atau non Web3 seperti Kickstarter, Indiegogo, ya kan, di mana siapapun bisa punya ide nih. Misalnya eh, Anda punya ide mau membuat suatu jam pintar, dulu belum ada jam pintar. Anda punya ide, Anda punya prototype, bikin video, nanti dipromosikanlah di Indiegogo atau Kickstarter. Banyak orang, semua orang boleh beli produk tersebut atau ide tersebut di awal, bahkan sebelum produknya ada, ya kan? Tapi tentunya ada risiko. Berdasarkan pengalaman pribadi saya, main di Indiegogo sama Kickstarter dari 2014, itu sekitar 75% produknya itu nggak pernah deliver. Ya, boleh dibilang itu cuman sebatas idea lah gitu. Orang punya idea, dia bikin video, terus dia jualan, tapi nggak pernah deliver juga. Ya, atau bahasanya sekarang ya scam lah gitu, scammers gitu kan. Terus berkembang, makin berkembang, terus ada yang namanya equity crowdfunding. Kalau di Indonesia equity crowdfunding itu seperti Santara, BeShare, ya kan, di mana produknya makin naik nih, bukan cuman ide, tapi produknya lebih ke bisnis atau lebih ke cost biasanya, bangunan cost gitu kan. Jadi kalau di Santara atau BeShare itu, kalau misalnya kita nggak punya cukup uang beli cost atau beli suatu bisnis franchise, biasanya di sana ada patungan, ya kan. Kita bisa dengan uang yang kecil, kita bisa mendapatkan sebagian lah dari bisnis tersebut atau cost tersebut. Tapi ada masalah juga, ya kan, yang namanya crowdfunding itu di dunia non Web3 ada masalah. Masalahnya adalah nggak ada secondary market. Misalnya saya patungan di Santara beli suatu bisnis franchise, saya ada 1% lah istilahnya. Nah, ini kalau saya mau jual tidak ada market yang menyediakan, maksudnya nggak ada secondary marketnya lah. Saya mau jual saham saya 1% ini nggak bisa. Saya harus cari kenalan saya sendiri untuk jual. Kira-kira seperti itu masalahnya. Next, berkembangnya ke arah begitu ada kripto, mulailah ada yang namanya ICO, Initial Coin Offerings, ya kan. ICO itu dipelopori oleh Ethereum. Kalau kita pernah dengar Ethereum kan dulu ICO. ICO ini konsepnya adalah misalnya saya dev team, saya punya ide mau bikin sesuatu bisnis Web3 atau kripto. Maka saya buka aja sale di website saya atau platform saya sendiri, user-user akan langsung kirim stablecoin atau kriptonya itu ke wallet dev team gitu, melalui websitenya dev sendiri, dan nanti setelah tokennya listing baru diberikan. Tapi banyak banyak kendala setelah Ethereum ICO, kan banyak masalah. Masalahnya adalah banyak scammers ya kan, orang bikin project niru-niru Ethereum, mereka ambil dana yang gede karena uangnya kan langsung dari retail investor langsung support ke project tersebut. Banyak yang kabur, banyak yang scam, biasalah. Jadi intinya scam itu bukan hanya ada di dunia kripto, di dunia yang seperti saya tadi bilang, saya partisipasi di Indiegogo sama Kickstarter udah dari 2014, itu 75-80%-nya itu juga scam. Artinya mereka nggak pernah kirim barang sama sekali, ya kan. Nah, terus seiring berkembangan zaman ada yang namanya IDO, Initial Decentralized Offering, ya kan, atau sekarang lebih terkenal dengan sebutan Launchpad. Launchpad bedanya dengan IDO, bedanya dengan ICO adalah kalau di ICO retail investor atau user kirim
stablecoin atau USDT atau apa token apa langsung ke wallet dev team, tapi kalau di IDO platform itu kita sebagai IDO platform yang menjadi mediator atau mengumpulkan gitu. Seperti kata Mas Wafa tadi, memang ada kendala bagaimana apa projectnya ya kan. Nah, inilah gunanya kita sebagai IDO platform. Kita sebagai IDO platform kita punya due diligence, kita punya uh, cek apa ide dari proyek tersebut. Jika mereka lulus due diligence di tim kita pun, kita akan mewajibkan mereka untuk melakukan KYC gitu. KYC kita harus tahu siapa, mereka harus KYC ngirim paspor dan lain-lainnya. Setelah itu, kalau di komunitas sendiri kita juga punya refund policy. Artinya secara sederhananya adalah jika terjadi apa-apa yang harganya drop, mungkin nggak ada liquidity dan lain-lain, maka dana yang tadi sudah di raise itu nggak akan kita berikan ke project, akan kita refund kepada user-user kita atau customer kita. Makanya dengan gebrakan-gebrakan yang ada dan dengan kita sudah berdiri selama kurang lebih 2 tahun dari November 2021 sampai hari ini, di komunitas sendiri kita sudah berhasil bantu sekitar 120-an project untuk raising fund. In total kita bantu mereka raise sekitar 11-12 juta dolar. Kurang lebih seperti itu menurut saya soal fundraising crowdfunding ini. Thank you. That's very true sih, bener sih. Bener, crowdfunding goes way back, tapi kadang-kadang Web3 atau blockchain untuk the blame gitu ya. Padahal banyak banget teknologi-teknologi memudahkan transparency and security and so on gitu ya. Aku mau ngelanjutin juga nih with my next question. Jadi kita kan seperti yang dibilang Bro Wafa, Bro Robi juga, kita masih ada dalam tahap transisi gitu atau dalam financing ini, dan masih banyak banget concern dari kalian terhadap new innovation ini gitu. Tapi bisa nggak kalian ngasih contoh-contoh example gitu dari successful fundraising campaign yang menggunakan blockchain or crypto, dan mungkin apa aja key outcome dan challenges yang dihadapi oleh project-project tersebut gitu. Boleh dari Bro Wafa dulu. Oke, thank you Bro Alek. Mungkin harusnya ini kayaknya Bro Robi nih yang paling nanti banyak tahu ya successful projects karena sebagai penyedia platform untuk fundraising. Ya of course tadi yang sudah disebut ya, kayaknya yang memang paling sukses kan Ethereum. Dalam melakukan fundraising secara decentralized, dan itu menginspirasi banyak banget sebenarnya kan chain-chain lain setelah itu. Ya, setelah itu kan kita ngelihat banyak yang lahir dari suksesnya Ethereum ya, baik yang di L2 yang di Ethereum maupun kemudian L1 lain seperti Binance, sebenarnya banyak lah contohnya gitu. Tapi mungkin yang saya bisa sampaikan sebenarnya kesuksesan suatu fundraising di DeFi itu juga measurement-nya perlu kita telah lagi bersama-sama gitu ya. Apa sih definisi dari sukses gitu kan? Sukses untuk siapa gitu? Apakah sukses untuk founder ataukah sukses untuk si investor gitu? Kalau kayak yang tadi disampaikan, sukses untuk founder bisa aja hanya simply dengan raise money banyak gitu kan. Kemudian dia dapat cash-nya, ya kan? Entah cash-nya dipakai untuk pembangunan perusahaan atau kepentingan project atau keperluan pribadi, kita not necessarily bisa track 100% gitu kan. Tapi kan kemudian juga ada yang perlu dipastikan, yaitu kesuksesan untuk si investor. Kesuksesan untuk mereka yang berpartisipasi, untuk komunitas yang berpartisipasi. Dan kesuksesan ini kan berarti harus diukur berdasarkan apakah company-nya terus survive, company-nya terus berjalan, produknya terus berkembang, ya kan? Kemudian dananya digunakan untuk hal-hal yang bertanggung jawab gitu. Dan ini ya seringkali menjadi kabur definisi antara sukses atau gagal itu seperti apa gitu ya. Terutama kalau misalnya di Indonesia kita melihat orang itu yang menjadi measurement sukses atau tidaknya suatu project biasanya dilihat dari harga tokennya, ya kan? Apakah harga tokennya naik, harga tokennya turun, tapi mereka mungkin tidak terlalu memperhatikan fundamental dari perusahaan itu sendiri, gitu. Kalau kayak kita lihat sekarang misalnya kalau kita keluar dari kripto dulu, kita lihat tech stock sekarang ya, tech stock seperti tech stocks yang terdaftar di Nasdaq, itu banyak banget sekarang saham-saham tech company yang price-nya itu down 90%, 80-90%. Apa namanya, you name it, ada Fiverr, ada Zoom, ada kemudian Upwork, ya kan, ada Robinhood, kemudian ada C Group dan lain-lain. Ini semua harga sahamnya turun 80-90%.
tapi fundamentalnya sebenarnya masih sehat gitu. Fundamentalnya masih sehat. Dan investor yang biasanya memiliki pengalaman lama, pengalaman panjang, accredited, mereka license dan lain-lain, biasanya melihat ini sebagai opportunity kan. Opportunity untuk bisa buy in ke dalam suatu kepemilikan perusahaan yang sebenarnya fundamentalnya bagus, tapi karena market sentiment, entah karena misalnya suku bunga terus tinggi, inflasi terus tinggi, maka harganya menjadi turun, ini menjadi opportunity buat mereka. Nah, saya rasa perspektif seperti ini belum terabsorb fully oleh kebanyakan ekosistem di terutama mungkin ya emerging markets ya. Kesuksesan atau tidaknya suatu project atau suatu financing dilihat dari misalnya turun naiknya harga token gitu kan. Kemudian dari gembor-gembor marketing gitu kan. Seberapa FOMO projectnya gitu kan. Dan marketing yang mereka anggap sukses ini, saya kan banyak yang ngobrol juga gitu sama komunitas. Marketing yang mereka anggap sukses itu adalah ketika bisa membawa investor baru, gitu. Jadi kalau saya tanya definisi marketing mereka yang sukses itu apa? Oh, marketing yang sukses itu company atau projectnya branding marketing terus-terusan supaya ada buyer token baru yang masuk gitu. Nah, saya balik bertanya, bukannya kalau ini seperti Ponzi ya berarti kesuksesannya itu adalah ditumpukan pada kegiatan marketing agar membawa buyer baru dari token tersebut gitu. Sehingga mungkin nanti mereka bisa exit, mungkin nanti mereka ada liquidity untuk jual token yang mereka beli di round sebelumnya dan lain-lain. Padahal marketing yang sukses itu kan sebenarnya marketing yang bisa membawa banyak pengguna atau customer ke dalam produknya. Produk yang dibuat oleh company yang melakukan fundraising di DeFi itu tadi gitu loh. Jadi marketing itu bukan untuk membawa investor baru agar ada liquidity untuk investor lama, tapi marketing untuk membawa customer atau user agar produk atau layanan yang dibangun oleh perusahaan ini itu digunakan sehingga fundamental perusahaan menjadi kuat. Ketika fundamental perusahaan menjadi kuat, keuangan stabil, proyek berjalan dan lain-lain, maka harusnya teorinya harga token akan ikut naik karena investor akan bisa melakukan due diligence dengan baik. Mana perusahaan yang fundamentalnya baik, mana yang tidak. Tapi kelihatannya kalau di banyak retail ekosistem itu masih berkaca pada apakah nanti harga tokennya bisa naik nih dalam 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ke depan. Fundamental perusahaan tidak terlalu dilihat gitu. Nah, jadi kalau untuk saya definisi dari atau ya bisa dibilang yang sukses itu seperti apa sih gitu. Yang sukses itu harusnya adalah project atau company yang melakukan fundraising dari DeFi kemudian bisa menggunakan dananya untuk memperkuat fundamental perusahaan. Revenue-nya terus tumbuh, gross profit margin-nya terus tumbuh, net profit margin-nya terus tumbuh, kalaupun masih net loss dia terus berkurang net loss-nya dan lain-lain kan. Customer terus bertambah, user terus bertambah dan lain-lain. Itu sukses untuk founder dan investor gitu. Kalau hanya sekedar sukses untuk si founder, ya udah raise 1 juta 2 juta USDT gitu kan, jualan di DeFi, marketing kosong, tapi kemudian company tidak di-build, projectnya tidak di-build, produk atau lainnya tidak pernah beneran dipakai oleh pengguna gitu. Tapi mungkin marketingnya terus berjalan sehingga ada investor terus baru tuh yang masuk yang bisa menjadi exit liquidity untuk investor yang lama. Nah, ini perlu ada pendewasaan juga dan makanya nanti peran OJK di sini sangat penting juga ya. Tentang apa sih arti dari investasi gitu kan. Apa sih arti dari investasi? Investasi itu bukan kita naruh uang kemudian expect untuk cuan ketika ada orang baru yang naruh uangnya di situ dan kita exit melalui liquidity yang mereka berikan. Itu namanya Ponzi gitu. Investasi yang benar itu adalah ketika kita invest di suatu project atau perusahaan dan perusahaannya berkembang jauh secara fundamental. Dan kemudian nanti ketika dia sudah menjadi semakin besar, maka shareholder atau token holder dari project atau company tersebut bisa menikmati dalam bentuk misalnya dividen, dalam bentuk staking, atau misalnya melakukan penjualan ke investor baru, tapi setelah perusahaannya menjadi kuat secara fundamental. Gitu. Mungkin kalau dari saya itu ya parameter-parameter project atau perusahaan yang sukses yang harusnya bisa dibilang sukses melakukan fundraising di DeFi. Tapi mungkin Bro Robi nanti bisa ngasih lebih banyak contoh-contoh spesifik. Oke. Iya, thank Boleh you. Bro Robi. Enggak sih, yang Bro sampaikan udah bener banget semuanya. Itu saya setuju. Kalau dibilang project apa yang sukses di crowdfunding banyak sih ya. Maksudnya ya banyak sekali. Lihat aja contohnya. Maksudnya selain di IDO platform kan juga ada IEO, Initial Exchange Offering. Seperti contohnya koin toko kripto kan dulu IEO di Binance. Itu juga termasuk salah satu yang sukses lah ya menurut saya ya. Ya seperti yang Bro Wafa bilang, pada kenyataannya memang bukan cuma orang Indonesia sih Bro yang
melihat kesuksesan itu dari harga token. Secara global pun semua menilai jika project ini harga tokennya bagus atau harganya naik atau saham lah ya, maka dia akan bilang bagus. Iya. Itu masyarakat retail lah pada umumnya. Tapi memang kalau menurut saya bedanya di dunia kripto dengan di saham nih ya, malah kripto lebih baik. Oke, saham tuh go public atau IPO dan lain-lain, memang mereka ada laporan keuangan, bla 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 setiap tahunnya. Tapi itu kan juga maksudnya setahu saya loh ya, maaf correct me if I'm wrong, itu juga tetap saja bisa dipoles gitu. Nah, Betul, betul. ya kan? Nah, bedanya adalah jika di kripto ada sesuatu, maksudnya tuh it's a public ledger, kita malah bisa lihat semuanya itu dengan lebih transparan, ya kan? We can track their on-chain activity misalnya, ya kan? Kita bisa track on-chain activity-nya, kita bisa lihat revenue atau fees yang mereka hasilkan, ya kan? Banyak banyak orang selalu hanya beranggapan aduh, invest di kripto enggak lah, kayaknya enggak ada underlying, enggak ada fundamental, enggak ada apanya. Padahal banyak loh project-project kripto yang menghasilkan fee atau mengenerate revenue, real revenue ya, USDT ya, lebih gede daripada company-company yang IPO, company-company yang sudah goes public gitu. Asal kita mau pelajari dan cari tahu aja. Hanya saja memang knowledge seperti ini nih nggak umum gitu. Mungkin karena istilah-istilah di dunia kripto itu banyak yang orang awam nggak pahamin dan mau dipelajari lebih sulit gitu. Jadi ya begitulah, kalau key challenges-nya tadi untuk suatu project bisa successful banyak, mulai dari tokenomics, bagaimana mereka mendesain tokenomics-nya, ya kan? Tokenomics-nya itu sehat atau enggak, atau lebih menguntungkan si private investor atau lebih menguntungkan public, ya kan? Ada di crypto kan everything is on chain, lebih decentralized lah, lebih terbuka gitu. Terus ya setuju juga dengan Bro Wafa, setelah dapat dana tergantung lagi dari si founder itu mau develop atau dia bisa saja untuk personalnya. Ya kita lihat waktu sih bisa menjawab ya. Nah, saran saya kalau misalnya teman-teman mau mengikuti maksudnya mau membeli suatu project, jangan cuman dengar dari influencer-influencer yang ada. Misalnya, karena saya nonton nonton YouTube, si influencer A bilang project A bagus, maka saya beli. Jangan. Kita harus mendalami, mengikuti projectnya, ya kan. Walaupun dia sudah nggak crowdfunding lagi, dia sudah selesai IDO, sudah selesai listing, kita harus ikutin hari demi hari, minggu demi minggu, mereka ada development nggak? Bagaimana timnya menjawab pertanyaan-pertanyaan? Bagaimana timnya membantu user-user yang ada masalah di official channelnya seperti Discord atau Telegram gitu. Menurut saya begitu sih. Thank you. Oke. Baru pertanyaan kedua kita udah dalam banget nih insight-nya nih, keren banget panelis kita. Mungkin kita bisa lanjut kali ya biar kita bisa dapat banyak nih dari mumpung kita punya panelis-panelis yang lagi keren banget. Aku mau nanya juga nih dalam konteks fundraising apa aja sih key legal and regulatory consideration gitu, terutama saat kita dealing with cryptocurrencies, tokenized asset, dan juga gimana sih organisasi ini tuh bisa navigate these issues gitu. Mungkin gantian kali ya, kita dari Bro Robi lagi dulu. Tadi yang ditanya apa? Key legal apa? Key legal and regulatory consideration, Mas. Kalau misalnya dalam fundraising gitu. Oke. Nah, kalau di dunia kripto secara global ya, saya bahas secara global dulu ya. Kalau di dunia kripto secara global, sebagai IDO platform yang menyediakan crowdfunding, itu memang ada beberapa jurisdiction atau negara-negara yang kita nggak boleh sentuh lah istilahnya. Contohnya seperti Amerika, ya kan, dan beberapa prohibited jurisdiction. Karena kita decentralized, kita nggak KYC, nggak mewajibkan user kita KYC, yang kita bisa lakukan hanyalah pada saat mereka mau berpartisipasi di komunitas untuk fundraising, maka mereka harus ada agreement yang mereka harus baca dan mereka harus stick. Kalau dari kita sih gitu aja. Setahu saya juga secara global, selama kita nggak menawarkan IDO atau menawarkan
public sale ini kepada user-user dari negara-negara tertentu itu tidak masalah, itu global. Tapi kalau kalau di Indonesia, setahu saya dari apa yang selama ini saya pelajarin, memang belum ada sih peraturan yang jelas soal urun dana di dunia kripto. Kalau urun dana di dunia apa yang non kripto kan sudah ada ya, sudah jelas semuanya. Kalau ini memang belum ada. Memang besar juga harapan saya setelah di handle sama OJK ini ada apa ya, regulasi-regulasi yang lebih jelas untuk masalah urun dana. Karena urun dana di dunia kripto ini potensinya besar menurut saya. Terlepas dari segala challenges-challenges ya kan. Terus orang bilang gampang di scam dan lain-lain, itu bisa kita maksudnya kalau kita benar-benar dalamin adalah solusi-solusinya gitu. Thank you. Ini sekarang kita mau denger dari yang punya background di international relations juga nih Bro Wafa. Monggo Bro Wafa. Sebenarnya yang pasti ya, yang perlu diperhatikan si entity yang melakukan fundraising di DeFi ini berbasis di mana, ya kan? Itu kan penting. Di negara apa, dan yang pasti harus mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di negara tersebut, termasuk dengan jenis entitinya, ya kan, yang bisa diinkorporasikan di negara tersebut, atau kemudian komposisi dari pemegang sahamnya, direktur dan komisarisnya, kemudian sertifikasi atau license apa yang diperlukan untuk direktur dan komisaris dan pemegang saham di entity tersebut di negara yang menjadi jurisdiksi entity tersebut. Itu yang paling basicnya lah yang perlu diperhatikan kan. Nah kemudian kan ada layer kedua, yaitu ketentuan atau peraturan yang dibuat oleh regulator di negara tersebut terkait aktivitas yang dilakukan oleh entity tersebut, ya kan. Jangan sampai nanti, ini sudah dipenuhi ketentuan dasar dan melakukan fundraising di DeFi, tapi aktivitas dari projectnya atau company-nya itu adalah hal-hal yang dilarang, misalnya, gitu kan, di negara tersebut atau di negara lain, yang nanti bisa menjadi challenge. Karena tadi seperti Bro Robi sampaikan juga, ini kan global ya, chain ini kan tidak mengenal national borders gitu kan, istilahnya. Meskipun dia berbasiskan di Singapura misalnya, kemudian dia bilang kita hanya fundraise dari pengguna Singapura, tapi what's stopping retail investors from other countries untuk participate juga gitu kan, itu kan nggak ada sebenarnya. Nah jadi jangan sampai nanti malah jadi membuka loophole di mana ketika sudah clear di depan, tapi kemudian aktivitas yang dilakukan oleh si project atau company-nya malah menyalahi aturan di negara tempat di mana dia punya jurisdiksi, atau di negara yang di mana retail investornya itu hadir gitu misalnya. Nah kemudian juga ada terkait dengan legal challenges terkait hubungan dengan stakeholder lain di dalam project atau company tersebut. Saya kasih contoh, misalnya akan sangat lebih simple dan lebih baik kalau projectnya ketika melakukan fundraising di DeFi hanya melakukan fundraising di DeFi gitu. Dia tidak melakukan fundraising melalui metode lain, terutama dari traditional investor. Jadi jangan nanti misalnya, raise venture capital money, misalnya $1 juta, ya kan, dari traditional VCs, kemudian raise lagi 500.000 melalui DeFi. Nah ini nanti akan menciptakan kebingungan, sebenarnya value dari company-nya di-capture di mana, gitu. Apakah di DeFi, yang kemudian value-nya di-capture dan di trade oleh para retail investor di DeFi, atau di-capture melalui SSA, gitu kan, shareholder subscription agreement, yang ditandatangani oleh institutional investors, venture capital, family office, dan lain-lain. Ini akan menciptakan nanti kebingungan dan konflik gitu. Karena venture capital ini ketika dia memberikan uang fiat, ini digunakan untuk apa? Kalau digunakan untuk membangun project yang kemudian fundraising selanjutnya dilakukan di DeFi, exit pathway-nya si VC ini jadi di gimana gitu kan? Jadi susah. Karena kan berarti kalau misalnya kita fundraising DeFi, kita nggak fundraising secara tradisional. Nah mereka bisa exit dari mana gitu. Nah ini yang menjadi challenge. Kecuali kalau kita bisa membuat suatu skema di mana bisa terjadi exchange of value. Artinya misalnya equity investor akan otomatis mendapatkan sejumlah token misalnya di DeFi yang meng-capture value dari project atau perusahaan tersebut gitu. Atau sebaliknya misalnya. Mungkin tapi kalau sebaliknya mungkin lebih ribet ya. Retail investor di DeFi dapat saham di PT-nya atau di private limited entity-nya gitu, di SSA-nya. Mungkin itu lebih ribet. Memang ketika kita mencampurkan dua metode ini menjadi sangat challenging. Jadi lebih baik difokuskan di salah satu. Secara regulatori pun saya rasa juga nanti akan banyak kebingungan.
Saya yakin nanti OJK juga pasti akan menjelaskan banyak hal tentang ini gitu ya. Apakah boleh misalnya perusahaan TBK yang sahamnya sudah diperdagangkan di bursa melakukan token fundraising di DeFi gitu. Nah, nanti akan menjadi pertanyaan kan, value-nya itu di-capture di mana? Value dari company-nya itu di-capture di token ataukah di saham? Gitu. Komposisinya seperti apa? Nah, ini salah satu challenge yang nanti perlu kita jawab bersama-sama sih secara ekosistem sebenarnya. Oke, oke. Oke, keren. Setuju. Mungkin sebelum kita lanjut dulu, aku mau ngabarin juga nih ke attendees semua di sini, kita ada sesi Q&A, jadi bisa langsung dipencet aja nih tombol Q&A-nya di Zoom, kalian bisa langsung nanya di sini, bisa langsung dijawab juga sama Mas Tafa, sama Mas Robi juga di sini, bisa langsung type answer atau nanti bisa kita bawa langsung ke dalam panel gitu. Tapi pertama kita mau nanya lagi nih, kita ada satu pertanyaan juga dari Harry nih, yang mau kita tanya ke Bro Robi sama ke Bro Wafa. Jadi pertanyaan Harry adalah, selain transparansi dengan menggunakan fundraising dengan blockchain, apakah dapat meningkatkan level attractiveness untuk sebuah perusahaan melalui faktor lain? Apa aja faktor lainnya dan gimana opini dari Bro Wafa dan Bro Robi? Jadi karena tadi Bro Wafa udah ngomong, Bro Robi dipersilahkan dulu untuk yang ini. Iya, makasih Mas Arik. Iya, untuk menjawab Harry soal ya transparansi pasti salah satu faktor yang membuat orang menjadi lebih tertarik ya. Nah, faktor lain yang menurut saya eh, bisa saya melihat kenapa crowdfunding dengan blockchain atau di dunia kripto ini lebih ada masa depan atau peluang pasarnya bagus karena secondary marketnya itu langsung ada. Maksudnya gini, seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya kita invest di Santara atau B-share gitu kan, kita patungan beli kos atau kita patungan beli bisnis ya kan. Jika bisnisnya kita rasa sudah nggak begitu bagus atau kita pengen exit, itu kita nggak bisa ngapa-ngapain. Maksudnya kita harus mencari teman yang kita kenal sendiri, setahu saya, untuk menjual hak kita tersebut gitu. Bedanya kalau di dunia kripto, crowdfunding di dunia kripto kan project-project yang crowdfunding mereka dapatnya stablecoin, biasanya stablecoin di dunia kripto. Setelah itu ada peraturan khususnya kalau di platform kita, batas maksimalnya itu adalah dalam waktu 14 hari mereka dari fundraising, mereka harus list the token in exchanges, either centralized exchanges atau decentralized exchanges gitu. Jadi sebagai user yang partisipasi di crowdfunding dengan blockchain, misalnya di platform kita, itu lebih liquid lah bahasanya saya gitu ya. Lebih liquid artinya bagian atau token yang kita dapatkan ini jika kita mau trade, mau jual atau apa lebih mudah gitu. Itu pendapat saya. Thank you. Oke. Dari Bro Rafa mungkin ada penambahan dari Bro Robi? Nggak ada sih, kayaknya cukup ya, sudah di cover semuanya. Oke, mungkin ada pertanyaan kedua lagi nih dari Q&A kita dari Harry. Lumayan aktif ya Harry ya. Jadi pertanyaan ini sebenarnya mau aku modif dikit karena aku penasaran juga. Jadi ini Harry plus aku gitu ya. Jadi ini ada di luar negeri, setahu saya ada yang namanya tokenized stock gitu, seperti yang dilakukan oleh Apple, Tesla, Google, Amazon gitu. Apakah mungkin juga perusahaan di Indonesia sudah melakukan hal tersebut gitu? Dan mungkin tambahannya adalah selain tokenized stock sih, ada teknologi-teknologi apa aja sih kayak NFT, DAO, and so on yang bisa mengubah landscape dari fundraising ini gitu. Kalau misalnya kita mau ngomongin teknologi blockchain, dipersilakan Bro Wafa. Ya, ini tadi sebenarnya menyentuh yang tadi saya sampaikan ya. Akan sangat menarik nanti melihat stance dari OJK. Apakah misalnya boleh perusahaan yang sudah TBK, yang sudah listed di bursa, kemudian melakukan fundraising di DeFi, gitu kan, menggunakan token. Nah, itu nanti berarti kan akan ada pertanyaan tentang value capture. Value dari perusahaan itu di-capture di mana? Gitu. Apakah nanti dibagi misalnya 50% beredar dalam bentuk saham, 50% dalam bentuk token di on chain atau seperti apa gitu. Nah, kemudian pengaturannya
nanti bisa yang masuk siapa saja, yang bisa menjadi underwriter siapa aja, di listingnya di mana aja, pelaporannya seperti apa, karena yang satu adalah melalui pelaporan keuangan, sedangkan yang satu lagi di chain, sedangkan aktivitas perusahaannya belum tentu revenue-nya bisa di capture on chain gitu kan. Kalau kayak tadi yang disampaikan Bro Robi misalnya, iya betul perusahaannya melakukan token fundraising di DeFi, semua aktivitas revenue, cost dan lain-lain terlihat di chain apabila memang bisnisnya on chain gitu kan. Tapi gimana kalau misalnya yang melakukan token fundraising perusahaan perikanan misalnya, ya kan dia perusahaan TBK, perusahaan perikanan, market cap 100 triliun gitu misalnya terdaftar di bursa, dia sekarang mau melakukan token fundraising. Nah, revenue-nya itu kan pembayaran dari dia beli dari nelayan, kemudian dijual ke misalnya importir di China dan lain-lain, itu kan nggak di capture secara on-chain. Nah, bagaimana nanti pelaporannya? Pembagiannya dengan kemudian menyampaikannya dengan investor baik yang di bursa maupun di on-chain. Nah, ini kan akan ada banyak kompleksiti ya. Kalau menurut saya nanti yang menjadi menarik adalah sebenarnya bagaimana menyelaraskan semua ini gitu. Apakah nanti akan ada convergence? Bisa saja. Jadi misalnya nanti sebenarnya tokenization of shares itu bukan berarti mengissue instrumen baru yang kemudian terjadi dilusi dan kemudian value-nya di-capture oleh dua instrumen yang berbeda, tapi bisa saja misalnya saham yang sudah existing sekarang, yang sudah beredar di bursa, itu di-tokenize. Jadi dicatatkan di dalam blockchain dan di mirror lah basically. Di mirror one on one. Tapi kan itu berarti dibutuhkan apa ya? Adoption terhadap teknologi DeFi atau blockchain untuk investor yang sekarang ada yang memegang saham si perusahaan TBK-nya gitu. Berarti mereka semua harus berbondong-bondong tuh misalnya. Harus bisa menggunakan teknologi-teknologi ini juga gitu. Nah, ini semua masih menjadi pertanyaan, semua masih menjadi challenge juga, dan sekarang kebanyakan project dan company setahu saya akhirnya memilih untuk lebih clear-nya adalah ya memilih salah satunya aja. Fokus di salah satu sampai nanti sudah ada clear stance dan ada clear behavior dan reception dari market, ini kira-kira akan ke arah mana gitu untuk shares yang tokenize dan lain-lain. Mungkin seperti itu ya respon saya. Oke. Kalau saya setuju dengan Bro Alfa sih. Ini memang masih kalau ditanya apa mungkin ya bisa saja, tapi memang regulasi dan lainnya belum jelas. Kayaknya mungkin benar ke arah yang Bro Alfa tadi bilang, lebih ke arah mirroring ya. Jadi saham-saham yang sudah memang ada di bursa dia mirroring menjadi tokenized asset di dunia kripto. Harusnya kan lebih menarik karena lebih transparan ya kan. Misalnya nih kalau kita cerita saham sama dengan token gitu kan, kalau di dunia koin atau token ini kan ada kelihatan max supply-nya berapa ya kan. Ya saya mungkin orang awam, saya nggak ngerti kalau di dunia saham perusahaan bilang terbitkan sekian kan kita nggak bisa ngecek berapa gitu. Memang walaupun memang ada regulasi saya yakin pasti, tapi untuk di mata investor hal-hal di dunia blockchain atau decentralized ini kan lebih terbuka gitu. Kita ngecek maximum supply dari sebuah token gampang, tinggal ke block explorer-nya gitu kan. Terus kita ngecek apakah token ini bisa di mint lagi, ditambah lagi atau enggak, semuanya juga kelihatan begitu. Ya, thank you. Oke. Menarik. Juga jadi penasaran sih kalau emang ini semua rada ambigu dan bakal mirroring and so on. Sebenarnya gimana sih impact metode fundraising baru ini tuh mempengaruhi tradisional intermediaries gitu, seperti kayak bank, VC gitu, atau financial institution lainnya yang bertujuan untuk fundraising di sini. Dan apakah mungkin mereka bisa intermediary gitu, atau bagaimana? Mungkin dari Bro Wafa ada pendapat? Menurut saya pertama-tama mereka akan kebingungan karena gini deh, kita nggak usah ngomong DeFi fundraising dulu. Coba kita sekarang pergi ke bank, minta ketemu sama direkturnya gitu ya, terus tanya, Pak, Bapak ngerti nggak blockchain itu apa gitu? Udah nggak usah yang lain-lain dulu. Blockchain itu cara kerjanya kayak gimana Pak? Ledger itu kayak gimana? Bapak tahu nggak apa Pak? Gitu. Kripto itu apa Pak? Gitu. Bedanya sama NFT apa? Bedanya kripto aset sama cryptocurrency itu apa Pak? L1, L2 itu apa Pak? Gitu. Ini kan all the basic things ya. Tapi saya yakin 70%, 80%, bahkan mungkin 90% gitu. Para pemangku kepentingan dan pembuat keputusan di traditional financial industry
belum bisa menjawab pertanyaan ini dengan baik dan secara lengkap dan memberikan kita confidence kalau mereka secara fundamental memang benar-benar mengerti gitu. Jadi menurut saya perjalanannya masih panjang, perjalanannya masih panjang, seperti layaknya kayak bank atau traditional finance institution itu cukup lama akan mengadopsi digital technology. Untuk mereka sekarang punya mobile app, bisa buka rekening cuma dengan app tanpa harus datang ke cabang, kemudian apa namanya QRIS dan lain-lain, itu kan membutuhkan waktu yang sebenarnya lama, relatif lama ya, kalau dibandingkan dengan lahirnya semua teknologi ini gitu. Eh, 10, 15, mungkin 20 tahun gitu kan sampai ini benar-benar diadopsi secara mainstream, dan bahkan sampai sekarang pun masih tetap ada gitu kan bank yang tetap ya buka buka rekening harus ke cabang gitu. Eh Ngapa-ngapain transaksi harus kirim dokumen pakai kurir, ya kan, tanda tangan basah gitu, terus nanti gosen balik gitu. Itu kalau di dunia DeFi kita kan gimana ya ngelihat orang tanda tangan basah di dokumen dikirim pakai kurir terus dikirim balik pakai gosen gitu kan. Jadi menurut saya gapnya ini masih sangat jauh. Gapnya masih sangat jauh dari traditional finance ke apa namanya decentralized finance. Perjalanannya masih panjang. Yang mungkin akan terjadi adalah nanti ya yang kita lihat sekarang ya, konsolidasi ya. Sekarang kan banyak apa namanya fintech melakukan akuisisi terhadap bank, ya kan, entah itu BPR atau bank buku kecil gitu kan. Nah tapi mungkin aja ke depannya kita bisa ngeliat crypto company membeli bank gitu, mengakuisisi bank gitu. Karena buat mereka, aduh gue nungguin bank ini siap, kayaknya bisa 10-15 tahun, yaudah gue raise capital aja, gue akuisisi bank gitu. Nah kemudian the entire banking operations di put on chain misalnya. Wah itu hal yang luar biasa kan. Semua transaksinya dan lain-lainnya itu visible dan lain-lain, tapi anonymous, private, secure dan lain-lain. Tapi kemudian yang memprosesnya bisa mendapatkan fee dan lain-lain. Persis cara kerjanya seperti sebuah sebuah chain gitu kan. Itu bisa saja terjadi gitu. Itu kalau kita bicara bank. Nah terkait dengan misalnya investment ya, di dunia investment, aktor-aktornya siapa aja nih? Ada venture capital, ada family office, ada securities, ya kan, ada investment bank. Nah semua ini pelan-pelan nanti mereka akan mungkin ya membuat produk atau layanan yang basically on chain gitu. Tapi secara fundamental nggak banyak berubah. Seperti contoh misalnya venture capital selama ini raise uang dari LP, ya kan, bikin fund incorporate di misalnya di mana, di British Virgin Island atau di Switzerland atau di Singapura, ya kan. Ya mungkin sekarang mereka bikin smart contract, gitu kan. Mereka bikin wallet gitu. Ya udah raise uang untuk diinvestnya dari LP ya ke situ gitu kan. Atau misalnya ya sama untuk family office, misalnya untuk private credit fund, private equity fund, mungkin modelnya akan seperti itu dan mereka akan invest di companies yang juga on chain gitu. Nah kemudian aktor seperti sekuritas atau underwriter atau investment bank, ya mereka mungkin akan mulai menawarkan jasa-jasa yang menyentuh company-company on chain gitu. Misalnya jasa merger dan akuisisi untuk company yang on chain gitu. Jadi kalau satu project crypto ingin mengakuisisi project crypto lainnya gitu kan. Nanti merge smart contract-nya gimana nih misalnya, merge wallet-nya gimana nih misalnya gitu kan. Merge on-chain datanya kayak gimana nih misalnya gitu. Itu mungkin salah satu layanan yang investment bank ke depannya yang udah cukup melek dengan DeFi mungkin bisa tawarkan gitu kan. Ya kemudian kalau securities melakukan underwriting seperti yang tadi Bro Robi lakukan sebenarnya melalui komunitas ya, melakukan KYC, melakukan due diligence sebelum mereka bisa melakukan offering. Itu kan sebenarnya yang sekarang dilakukan oleh sekuritas, mereka menjadi underwriter. Jadi ketika mereka confident, mereka kemudian akan menjadi istilahnya pemodal awal lah untuk go publicnya suatu perusahaan ya kan. Nah itu kan bisa juga gitu ke depannya. Jadi menurut saya kalau di sisi perbankan, sistem pembayaran perjalanannya masih akan cukup panjang karena kita sekarang aja baru mulai nih yang namanya QRIS terintegrasi, mobile banking, itu aja sekarang masih banyak bank yang apa-apa masih harus tanda tangan dokumen basah dan lain-lain gitu kan. Perjalanan masih panjang kalau cukup kalau untuk bank. Tapi untuk investor di dunia investor, securities, VC, private equity, investment bank dan lain, mereka cukup well position nih. Tergantung mereka mau nggak invest di human capital, invest di people yang bisa membantu mereka mendevelop produk-produk atau service yang menyentuh company-company on chain ini tadi. Mungkin kira-kira gitu ya kalau dari saya. Oke. Padat banget selalu. Kita lanjut dulu ke Bro Robi. Ya saya kayaknya memang udah di cover sama Mas Wafa semua. Tapi menurut saya apa yang membuat menariknya itu gini nih, konsepnya crowdfunding di dunia kripto ya atau blockchain ya. Menariknya adalah kalau dulu banyak orang ngelihat nih, oh VC invest di
proyek tertentu, ya kan? Akhirnya visinya bisa mendapatkan keuntungan berkali-kali lipat gitu kan. Visinya yang gede, mereka invest setelah sekian tahun uangnya 100x, 1000x mungkin gitu ya. Maksudnya ada potensi untuk mendapatkan keuntungan yang besar lah ya. Nah, kalau retail investor kan pasti bingung mau investnya di mana. Gitu. Biasanya retail investor kalau di dunia saham, setahu saya, mereka hanya bisa invest ya pada saat sahamnya sudah IPO. Mereka nggak punya kesempatan untuk masuk di round-round yang awal. Nah, di dunia kripto ini kesempatan untuk invest di awal itu terbuka bagi retail investor. Ya, tentunya memang namanya investment, tidak semua investment bakal berhasil gitu kan. Bahkan visi-visi besar pun saya yakin seperti Bro Wafa invest di 10 project, ini kita bilang non kripto ya, invest di 10 project, mungkin harapan mereka itu hanya satu atau dua yang jadi gitu, yang bisa menghasilkan. Sisanya mereka mungkin udah siap untuk gagal, kan begitu ya, bicaranya soal angka saja. Ya saya juga eh, saya setuju dengan konsep Bro Wafa tadi, ya bisa jadi suatu hari bank-bank yang malah ke arah kripto atau company kripto yang gede mereka beli bank supaya adopsi kriptonya lebih cepat. Tapi pesan saya hanyalah bahwa we are super early gitu. Kalau Ya. kita, wah harga Bitcoin udah sekian, kayaknya ketinggalan ya, aduh rugi banget kok. Saya tahu nggak beli dari 2017 atau apa, nggak usah dipikirin harga dan lain-lain. Eh, kita masih sangat early. Simpelnya aja nih, kita cari 10 teman kita ngomong soal saham, mungkin 8 atau 9 udah ngerti dan udah ada rekening RDN gitu, udah main saham. Tapi kalau kripto, kita ngomong sama 10 teman kita soal kripto, mungkin yang main paling 3 atau 4 orang. Sisanya, ya saya pernah dengar sih Bitcoin gitu. Tapi nggak tahu apa itu Bitcoin. Atau kalaupun tahu dan kalaupun dia pernah beli kripto, mereka nggak tahu sebenarnya teknologi di belakang blockchain, cryptocurrency itu apa. Nah, contoh nih, saya selalu suka menceritakan ini kepada teman-teman yang awam. Tahu nggak di dunia kripto itu ada bank gitu. Bank kripto. Kalau di dunia kripto sebutnya lending platform. Kalau di bank nih, misalnya saya mau berhutang di bank, saya mau mencari modal. Maka saya harus bawa aset saya, sertifikat saya, SHM saya ke bank. Bener nggak? Misal SHM saya nilainya 1 miliar. Maka bank akan menilai dulu, setelah bank akan menilai, dia akan kasih up to 70% biasanya dari nilai jaminan. Itu pun dia harus lihat, kamu ini siapa? Kamu punya bisnis apa? Nggak bisa kalau saya nggak punya bisnis, saya cuma punya warisan, saya mau ke bank, saya mau pinjam duit. Nggak bisa. Harus ada track record, ada mutasi rekening, dan lain-lain sebagainya. Bener nggak? Baru dikasih. Terus, itu kendala satu. Kendala kedua, saya tadi bisa dikasih pinjam 700 juta. Ini saya mau pinjam 50 juta aja deh, kebutuhan saya cuma 50 juta. Dia pun nggak akan mau gitu karena ya ngapain kamu coba pinjam 50 juta, banyak lah kendala itu. Kalau saya boleh membandingkan, bank yang namanya contoh salah satu platformnya AAVI. Kalau kita punya Bitcoin nih, saya punya Bitcoin, anggaplah saya Sangkuters, saya beli Bitcoin di harga 65.000 kemarin, sekarang kan baru 38.000, ya kan. Aduh, saya beli Bitcoin kemarin 68.000, kalau sekarang saya mau jual rugi dong saya, bener nggak? Sementara saya BU nih, saya butuh uang 5.000 dolar aja. Gimana caranya? Bawa Bitcoin Anda ke AAV. Oke? Jadikan itu sebagai kolateral. Anda bisa meminjam sampai dengan 70% dari nilai Bitcoin pada hari ini. Misal harga sekarang 38.000, up to 70% ya sekitar 20.000 lah. Kita bisa minjem stable coin dari situ. Kalau saya cuma mau minjem 500 boleh nggak? Boleh. Nggak ada pertanyaan. Gitu. Nggak ada juga pertanyaan kamu bisnis apa, kamu usaha apa. Nggak ada semuanya. Ya kan? Saya boleh minjem kapan, selama ya kita ada Bitcoin ya kan. Kita pinjam, terus kalau seminggu lagi saya sudah ada uangnya 500 dolar ini, saya mau balikin, boleh nggak? Saya mau ambil Bitcoin saya kembali. Boleh. Bunga yang saya bayarkan hanyalah bunga yang 1 minggu ini. Kalau di bank konvensional, saya harus bayar bunga yang panjang plus pajak. Begitu. Biasanya bukan ada pajak, ada denda bahkan, ya kan? Kalau ini kan nggak ada denda, gitu. Jadi ya hal-hal seperti ini yang banyak orang nggak tahu, gitu.
gitu. Jadi kalau kayak saya nih sudah memang praktisi, ya saya pribadi kalau dibanding beli aset, mending saya beli aset-aset kripto yang contoh Bitcoin dan lain-lain. Saya bisa jadikan jaminan gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Thank you. Oke, oke, oke. Keren banget dalam waktu beberapa menit ini udah lumayan padat banget dari Bro Wafa, dari Bro Robi, udah super insightful banget. Tapi mungkin sayangnya kita bakal akhirin dulu. Tapi sebelum itu aku mau minta dulu nih masing-masing dari Bro Wafa sama Bro Robi, kalau misalnya ada closing statement nih buat teman-teman yang mungkin interested in fundraising or maybe in komunitas, up banks or so on, bisa banget dikasih tahu closing statement kalian. Bila dimulai dari Bro Wafa dulu. Iya, sebenarnya bahkan saya sendiri ya, yang sudah practitioner gitu, saya sendiri saat ini belum melakukan fundraising menggunakan kripto, menggunakan DeFi. Satu perusahaan saya yang bersentuhan dengan kripto yaitu VC Gamers, itu kita tidak melihat VCG token itu sebagai fundraising instrument. Kita melihat VCG token itu sebagai community instrument dan utility instrument yang nanti bisa digunakan di produk kita. Baik Upbanks maupun VC Gamers dan perusahaan saya lainnya itu masih melakukan fundraising secara tradisional gitu. Karena apa? Karena kepastian hukumnya masih lebih jelas, ya kan? Kepastian regulasinya masih lebih jelas dan liquidity di segmen tradisional itu masih lebih banyak sebenarnya gitu. Tapi kedepannya akan sangat menjadi fokus saya ke depan. Bagaimana caranya agar perusahaan-perusahaan ini yang saya sekarang manage itu juga bisa melakukan fundraising melalui DeFi. Tapi berdasarkan pengalaman saya, ketika kita melakukan fundraising dari DeFi itu memerlukan kesiapan psikologis yang luar biasa dari para foundernya. Karena yang akan kalian hadapi ini bukan investor yang mungkin memiliki akreditasi atau memiliki license, memiliki long term investing mindset yang fokus pada fundamental dan lain, tapi akan lebih banyak yang sifatnya spekulatif, ya kan? Gimana caranya dia bisa invest di suatu project, di suatu token, kemudian cuan beberapa kali dalam waktu singkat gitu kan. Jadi sifatnya masih spekulatif, belum sifatnya membangun ekosistem, belum sifatnya membangun fundamental dan lain-lain. Jadi kesiapan psikologis, kesiapan mental seorang founder akan sangat diperlukan nih, karena nanti sensasinya akan sangat berbeda nih kalau dibandingkan dengan fundraising dari traditional investors gitu ya. Kalian harus misalnya 24/7 menjawab concern komunitas dan lain-lain gitu kan. Nah itu kan beda. Kalau kita kan sama investor tradisional paling quarterly report, ya kan? Karena toh perusahaan masih private, ya kan? Nah ini dibutuhkan kesiapan. Kemudian yang kedua, tapi menurut saya udah harus mulai belajar, udah harus mulai membiasakan diri dan mulai menjadi familiar dengan berbagai konsep dan berbagai instrumen yang ada. Karena saya yakin in the long term ke depannya semua instrumen di DeFi ini, infrastruktur DeFi ini akan menggantikan ya infrastruktur keuangan tradisional yang kita kenal sekarang. Karena udah nggak make sense kalau kita lihat infrastruktur keuangan tradisional sekarang sangat mahal, sangat tidak efisien, ya kan? Memakan waktu lama dalam melakukan berbagai hal dan sangat rigid, gitu kan? Nah, DeFi adalah jawaban dari itu semua, tapi perjalanannya akan masih panjang. Jadi buat teman-teman yang mau berpartisipasi dalam ekosistem baru ini, fokuslah pada fundamental perusahaan atau project yang kalian bangun. Fokuslah pada fundamental perusahaan atau project yang kalian invest, dan kemudian have a long term mindset gitu. Karena seperti yang tadi Bro Robi sampaikan, we're still very 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 early in the game gitu. Jadi jangan expect semuanya akan menjadi seperti surga dunia dalam waktu 1, 3, 5 tahun ke depan. Ini mungkin instrumen keuangan tradisional, teman-teman tahu nggak pertama kali itu apa? Itu VOC. Kalian tahu nggak VOC? Perusahaan Belanda yang menjajah kita selama 350 tahun. Itu mereka melakukan IPO pertama di Amsterdam. Itu 400 tahun yang lalu, teman-teman. Gitu. 400 tahun yang lalu VOC itu melakukan IPO pertama di Amsterdam gitu, dengan ngeluarin sertifikat saham. Jadi tulis di kertas gitu, dibagi-bagi, nih siapa yang mau beli nih, nanti lu dapat dividen berapa persen dari kita dagang rempah di koloni baru kita nih yang kita sebut sebagai Hindia Belanda gitu kan. Itu mereka instrumen itu 400 tahun yang lalu, dan menjadi mature di tahun 90-an, tahun 2000, itu 300 tahun, teman-teman. Bayangkan gitu.
Nah sekarang dunia perkriptoan ini lahir di tahun 2010-an dan instrumen-instrumen fundraisingnya lahir 10-20 tahun kemudian, ya kan? We're still very very early in the game. So have a long term mindset and jangan lupa have fun. Itu dari saya, Bro Ari. Keren, keren. Gimana Bro Robi? Iya, sama sih dengan Bro Ava. Mau ngingetin we're super early, dan kalau kita mau support project atau kalau kita mau mempelajari suatu project terutama di dunia kripto, harus based on fundamentalsnya dan ikutinlah project tersebut. Jangan cuman ikut-ikutan dari influencer. Oh, influencer ini bilang beli ini, kita ikutan beli gitu. Nanti kalau harganya turun dikit kita jual rugi, ya kan? Beli tinggi, Ya, rendah rugi, ya lama-lama kita nggak punya semangat gitu kan, karena kok merasa rugi terus, ya kan? Jadi ya pelajari projectnya, ikutin projectnya. Kalau memang ada development terus, ada perkembangan, fundamentalnya bagus, projectnya bukan cuma impian dan dalam artian bisa ada revenue-nya. Ingat ya, dunia kripto dengan non kripto tuh sama aja. Kita bicara soal cuan, kita bicara soal revenue. Project yang baik itu adalah project yang harus bisa menghasilkan revenue gitu. Kalau dia punya impian yang gede tapi nggak ada revenue, itu nonsense lah, nggak bakal besar. Kalau kita lihat project-project besar, ya kalau Ethereum revenue-nya dari mana? Mereka kan ada fees, ya kan? Ada ada fee yang mereka kan blockchain, ada fee yang diambil gitu. Kalau Binance yang project-project besar, jelas lah ada revenue-nya. Jadi fokus on that, enjoy the journey, santai aja, nikmatin aja, pelajari karena dunia kripto masih banyak hal-hal yang tech lah, tapi kalau kita mempelajari sebenarnya seru banget gitu. Thank you semuanya, thank you Bro Ari, thank you Bro Nova. thank you Bro Robi dan Bro Ari. Keren, keren, keren. Sayang sekali waktunya udah kita mau habisin dulu. Masih banyak banget yang pengen ditanyain. Terima kasih banyak buat Bro Wafa, Bro Robi. Mungkin buat orang-orang yang pengen nanya-nanya tentang Upbanks, VC Gamers, komunitas, bisa nanti reach out ke Instagram mereka aja. Udah kita search juga di @volkfest_. Nanti abis ini juga kita bakal ada next session kita di 14.35. Itu bakal tentang trading for empowering employees in the digital economy. Bakal seru banget. Tapi untuk kali ini kita harus akhiri dulu. Once again, Bro Wafa, Bro Robi, izin pamit. Thank you so much. It's been a pleasure talking to you guys. And see you soon ya. Thank you, thank you. See you everyone. Take Bye bye. care.